Indonesia gelap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Sini yang bilang, dasmu ya. Kata Opung Luhut, kau yang gelap, bukan Indonesia. Anak-anak ke jenderal. Indonesia gelap. Iya gelap buat kalian yang merem, yang tutup mata dengan adanya kebocoran anggaran di negara kita selama ini, yang dimaling oleh mereka dengan memarkup anggaran demi dapet cuan, cashback, dan bisa foya-foya pakai uang anggaran negara. Ya sebenarnya sih saya cuma mau nanya sama orang-orang yang aksi, yang demo, ataupun netizen-netizen yang mendukung demo itu. Yang gelap itu Indonesia atau hidup kalian? Gimana menurut teman-teman sekalian? Coba komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon Opung Luhut Binsar Panjaitan ya, mengenai hashtag dan demo yang baru saja terjadi, yakni demo dengan tagar Indonesia Gelap. Jawaban Luhut sangat mewakili sebagian besar isi hati masyarakat Indonesia, teman-temannya, termasuk kami. Dia menjawab, kau yang gelap ya, bukan Indonesia. Iyalah, sepakat saya dengan jawaban Opung yang satu ini ya, sangat menohok dan to the point gitu ya. Mantap sekali Opung ya. Perlu diketahui teman-teman bahwa Luhut ini sudah lama menjadi orang penting di negeri ini. Jadi bukan orang baru atau orang karbitan atau orang jadi-jadian ya, yang sok ngetren, sok terkenal macam si Roti Gulung ya, si RH ya. Bahkan sejak zaman Gus Dur, Luhut sudah menjadi duta besar ya di luar negeri pada saat itu. Seingat saya seperti itu. Dan ini juga menjadi tamparan keras ya pernyataan Luhut barusan yang mengatakan bahwa kau yang gelap ya, itu merupakan tamparan keras bagi para mahasiswa yang suka demo. Kau ngerti? Kau ngerti mana dengan Luhut ya kan? Ya jelaslah lebih mengerti Luhut ya kan. Kau cuma dibayar 50.000, kau sudah main caci maki aja pemerintahan ya kan? Jokowi dicaci maki, Prabowo dicaci maki, cuma dibayar 50.000. Kau yang gelap. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Indonesia gelap di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Sini yang bilang, dasmu ya. Kata Opung Luhut, kau yang gelap, bukan Indonesia. Anak-anak ke jenderal yang belum follow akun ini, di follow dulu, pencet tanda plus guys ya. Jangan lupa berkomentar. Guys, sekarang lagi heboh-hebohnya guys ya. Bahkan rencananya puncak dari demo dengan tagar Indonesia Gelap berbarengan dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Hei, Pak Prabowo sedang ingin membangun Indonesia, sedang berpihak kepada rakyat. Kau sudah bilang gelap, gelap, gelap aja. Indonesia sedang menuju era terang benderang, menuju era keemasan. Kau nggak pengen adik-adikmu ya sekarang ya, nih yang mahasiswa demo-demo, kau dengar dulu. Kau nggak pengen, ini adik-adikmu lagi SD sekarang ini, SMP, SMA, dikasih makan bergizi gratis,
untuk biar mereka juga bisa berkuliah dan bisa bersaing di perguruan tinggi. Kau sekarang iya enak, kau sudah kuliah. Kau pikirkan adik-adikmu. Pak Prabowo itu menghemat biaya untuk rakyat. Efisiensi biaya anggaran untuk membangun sekolah-sekolah. Kau malah demo. Kayak mana Nyai berpikirnya, ya? Haduh, anak-anak jenderal, terus dukung Bapak Prabowo kita, guys. Untuk menjadikan Indonesia terang benderang. Berkali-kali saya ingatkan, yang pengen Indonesia terang benderang, yuk kuliah di perguruan tinggi Dharma Jaya. Bawa video ini, tunjukkan video ini, dapatkan potongan harga 50%. Menyala bos, pum pum pum, meledak bos. Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Salah satu anak jenderal pendukung Prabowo yang cukup militan sejak masa kampanye Pilpres beberapa waktu lalu ya. Saya sependapat dengan apa yang dia sampaikan barusan bahwa Indonesia justru sedang terang benderang menuju Indonesia emas lah, kurang lebih seperti itu. Kau enak aja mengatakan Indonesia gelap, lap. Yang gelap itu diri kau ya, nasib dan masa depan kau yang gelap. Kenapa? Ya masa dengan dibayar 50.000 aja, kau mau turun ke jalan mencaci maki pemerintah, ya kan? Bakar ini, bakar itu, fitnah sana, fitnah sini. Ya iyalah. Masa depan kau dijamin gelap lah kalau kau seperti itu. Lanjut. Ramai tagar Indonesia gelap ya, koma Luhut titik 2, kau yang gelap, bukan Indonesia. Kalau sudah Opung Luhut yang bicara, pasti langsung sapu rata semua ya, menohok kali. Yang gelap siapa, Pung? Iya, kau lah itu. Kau siapa? Kebo maksudnya. Iyalah. Mungkin kalau lebih spesifik, Opung mungkin akan mengatakan yang gelap adalah kebo. Lanjut. Lu udah pada lihat belum statementnya Opung Luhut ketika ditanya media mengenai hashtag Indonesia Gelap? Apa dia komentar Opung? Ini dia komentarnya. Ini saya ketika melihat statement Opung yang satu ini agak ngakak dikit karena kita tahu lah ya gaya Opung berbicara itu seperti apa ketika ditanya sama media ataupun ketika dia berpidato. Ya kita tahu lah gaya bicara anak Medan seperti apa. Saya sedikit terwakilkan. Tapi mungkin ada juga yang tidak suka ketika Opung berstatement seperti ini gitu ya. Lagian media nanyanya apa? Kalau ditanyanya hashtag Indonesia Gelap bagaimana tanggapannya, ya pantas Opung jawab kayak gini. Kecuali ini ya kan, Opung ditanya gitu kan, bagaimana tanggapan Opung terkait demonstrasi yang isi poinnya itu apa saja sebutin. Mungkin komentarnya beda gitu kan. Ya kalau ditanya hashtag Indonesia Gelap, pantas dijawab kayak gitu juga. Ya, seperti apa yang saya sampaikan pada opening tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Opung Luhut itu sangat mewakili isi hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Kalau tidak mau dikatakan 80% masyarakat Indonesia, maka cukuplah 58,2 gitu ya, masyarakat Indonesia pemilih Prabowo Gibran ya pada pemilu lalu. Iyalah termasuk kami ya kan. Kami sangat puas dengan pernyataan Opung Luhut barusan karena kami merasa itu sangat mewakili isi hati kami. Karena yang gelap bukan Indonesia tapi kalian tuh ya kan. Lanjut. Indonesia gelap. Iya gelap buat kalian yang merem, yang tutup mata dengan adanya kebocoran anggaran di negara kita selama ini yang dimaling oleh mereka dengan memarkup anggaran demi dapet cuan, cashback dan bisa foya-foya pakai uang anggaran negara. Dari zaman Pak Prabowo melawan Pak Jokowi di Pilpres, Pak Prabowo sudah sering menyampaikan kebocoran di negara kita ini. Dan sekarang Pak Prabowo punya wewenang untuk bisa
memerintahkan mengefisiensi anggaran ini, memerangi maling-maling itu. Di dalam Inpres sudah jelas mana pos yang harus dipangkas, mana pos yang tidak boleh dipangkas. Dan statement Ibu Sri Mulyani sudah sangat clear bahwasanya efisiensi ini tidak akan berdampak kepada beasiswa KIP, tidak akan berdampak kepada PHK pegawai. Kalian masih demo, kalian demo untuk membatalkan efisiensi itu. Kalian ingin Pak Prabowo membiarkan maling-maling yang selama ini foya-foya pakai duit anggaran itu? Hah? Bingung. Kok bisa malah mendukung para maling-maling itu gitu? Hah? Ini adalah sebuah penjelasan yang menurut saya sangat mahal teman-teman ya, yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan, dan menurut saya apa yang disampaikan sangat mudah dicerna ya. Jadi jangankan S2, S3 ya, S1 belum lulus saja, mahasiswa baru masuk semester 1 aja, saya yakin sudah bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan ya. Makanya nggak amit-amit cabang bayi gitu ya, sampai nggak ngerti gitu loh apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan. Jadi bisa dikatakan kalau benar-benar nggak ngerti, ya kemungkinan besar memang itu mahasiswa yang DU-NGU gitu ya. Jadi janganlah kita itu mengatakan Indonesia gelap ya, menyalah-nyalakan Prabowo yang melakukan efisiensi dan lain sebagainya. Kalian merem ya kan, kalian merem. Nah, dengan manipulasi anggaran ya, permainan anggaran dan lain sebagainya, seperti yang sudah diungkap oleh Mbak Pecel Lele barusan. Sadarlah ya, jangan cuma hanya gara-gara uang 50.000 terus kalian itu menyerang pemerintah gitu loh. Padahal pemerintah itu sedang berjuang demi rakyat. Nah, kalian berjuang demi kebo. Lanjut. दिन के ऐसा से यार Tuh lihat tuh. Mana ada Indonesia yang gelap ya kan, diketawain kau, demo Indonesia gelap. Muke lo yang gelap. Negara lagi membangun di mana-mana kalian bilang gelap. Coba kau lihat itu pembangunan Indonesia di masa pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir adalah pembangunan yang paling gila-gilaan selama Indonesia merdeka. Itu harus diakui. Kau katakan gelap, muke lo yang gelap, Lanjut. Aksi Indonesia gelap. Sebenarnya sih sudah banyak orang yang mengomentari tentang aksi ini, dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa aksi ini politis dan juga ditunggangi. Ya sebenarnya sih saya cuma mau nanya sama orang-orang yang aksi, yang demo, ataupun netizen-netizen yang mendukung demo itu, yang gelap itu Indonesia atau hidup kalian? Gimana menurut teman-teman sekalian? Coba komen di bawah ya. Boleh nggak Bang, saya aja yang jawab gitu? Nggak usah bertanya kepada teman-teman mahasiswa gitu yang sedang demo gitu ya. Saya ajalah yang jawab ya. Apakah Indonesia yang gelap ataukah nasib mereka? Menurut saya nasib mereka Bang. Nasib mereka saat ini ataukah yang akan datang? Dua-duanya. Saat ini mereka sudah gelap ya, ke depan ya, masa depan mereka akan lebih gelap lagi. Muka mereka jauh lebih gelap lagi. Lanjut. Kita membawa gagasan besar Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. Sampai tuh kalau ngomong dipikir orasi Indonesia gelap, Indonesia tambah terang benderang, tambah sejahtera, bahkan semakin maju. Dipimpin Pak Jokowi 10 periode, bangunan, perampasan aset itu ya dilihat. Kamu tuh loh nggak mewakili rakyat, saya nggak sudi diwakili rakyat seperti kalian. Kamu tuh loh gerombolan barisan sakit hati yang nyuruh kalian itu. Sekarang kalau nggak percaya polling ini satu Indonesia. Kamu loh berapa gelintir turun di jalan, terus saja tambah kamu jangan sehari ya,
sebulan, bila perlu nanti berturut-turut sampai 3 bulan tiap hari demo. Ya bagus itu, jangan cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu terus. Pak Prabowo hanya mengintai dari atas sama Pak Jokowi. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sutiono barusan ya, yang spesialis membuat stitch sambil tidur, sambil pakai kaos oblong, dan sambil memaki-maki ya. Jika kalian mendengar makian atau kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut narasumber ya, atau apa namanya ya, mulut netizen yang kamu jadikan materi, saya secara pribadi memohon maaf ya. Tolong di-skip ya, tolong dimaklumi. By the way, apa yang disampaikan oleh Mas Sutiono barusan saya sependapat ya. Indonesia ini dalam kondisi terang benderang ya, 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, dibangun oleh Jokowi. Indonesia ini sangat mentereng dan menuju Indonesia emas. Kau katakan gelap. Yang gelap itu adalah partai yang saat ini itu sedang di ujung tanduk. Siapa lagi kalau bukan si partai kebo itu, ya kan? Dan kalian meneriakan kepentingan mereka atas nama rakyat. Aduh, DUNGU kali kalian itu, ha? Lanjut. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Ya, perhatikan ini ya. Jadi, ada 3 alasan mengapa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus waspada terhadap itu. Ya. Jadi asing sekarang sedang khawatir dengan Indonesia. Karena apa? Ada 3 hal. Peluncuran Danantara yang akan dilakukan pada tanggal 24 Februari. Itu sebuah lembaga SWF milik negara, ya, yang memiliki kolateral 14.000 triliun. Dengan lembaga tersebut, maka tingkat kepercayaan asing, investor, ya, terhadap Indonesia akan semakin kuat dan akan mengucurkan dananya besar-besaran kepada Danantara. Dan Danantara akan mengelola dana investasi tersebut untuk apa? Untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, ya, dan peningkatan kualitas SDM kita. Itu yang ditakutkan oleh pihak asing. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo telah mengeluarkan kepres tentang apa? Pengaturan DHE, ya, devisa hasil ekspor untuk transaksi perdagangan tambang yang selama ini markirnya di Singapura. Mulai Maret dengan kepres tersebut, semua transaksi perdagangan hasil ekspor harus menggunakan bank domestik. Tahu besaran berapa? 80 miliar US dollar. Tentu Singapura terganggu yang selama ini uang tersebut markir di sana pindah ke Indonesia. Dan itu hati-hati. Kekhawatiran pihak-pihak asing ini tentu akan menggunakan berbagai cara untuk memecah kita. Jadi kita harus hati-hati menyikapi ini semua. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo akan meluncurkan bank emas. Paham ya? Yang selama ini emas-emas yang hasil tambang emas kita. Dan ketika itu jadi, itu dilempar ke luar negeri, semua akan dirapikan. Ya, menjadi milik kita melalui bank emas ini. Ini bukan permainan sederhana. Ini akan ada terjadi pertarungan antara asing terhadap kita. Dan kita harus waspada terhadap ini. Karena 3 program tersebut tentu akan membuat Indonesia tidak gelap. Indonesia akan cerah. Gimana menurut teman-teman setelah mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh netizen barusan ya, atau pengamat jadi-jadian barusan? Saya lebih suka teman-teman ya mendengarkan pendapat dari pengamat jadi-jadian di dunia maya ya, yang mereka sebetulnya adalah rakyat biasa. Mereka mengamati berdasarkan pemahaman latar belakang mereka tanpa tendensi ya. Daripada saya mendengarkan ocehan pengamat-pengamat abal-abal yang sering muncul di televisi, tingkatnya nasional, sering diundang sana undang sini, tetapi amatannya ya, prediksi-prediksinya, analisis-analisisnya itu selalu jauh api dari panggang. Mending analisis pengamat jadi-jadian macam barusan, tetapi apa yang dianalisis ya itu dekat dengan kebenaran. Nah, menurut teman-teman bagaimana terkait dugaan netizen barusan mengenai adanya proksi asing
yang ikut bermain ya dalam ya stabilitas nasional saat ini gitu ya. Karena mungkin merasa terancam kepentingannya. Nah, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang netizen yang berkomentar dan komentarnya mengandung pertanyaan ya kan. Sebetulnya yang gelap itu Indonesia ataukah hidup kalian? Kalau hidup mereka, kalau saya ya, menurut saya hidup mereka yang gelap gitu ya, tetapi bukan saat ini ya, karena kalau hidup mereka saat ini gelap kayaknya juga enggak gitu ya, karena buktinya mereka bisa kuliah ya, tentunya mereka memiliki biaya gitu ya untuk membayar kuliah, walaupun mungkin tidak sedikit dari mereka yang kuliah itu karena mendapatkan beasiswa ya. Tetapi mungkin pertanyaannya yang lebih moderat itu perlu diubah gitu ya, yang gelap itu Indonesia, apa isi dompet mereka gitu. Iyalah kalau menurut saya isi dompet mereka lah yang gelap ya, sampai mereka gelap mata ya, hanya dikasih uang 50.000, mereka mau turun ke jalan, bakar ban, hina sana, hina sini, serang pemerintah, serang ini, serang itu. Seolah-olah mengatasnamakan rakyat. Sengklek kali kalian itu. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon Opung ya, Luhut Binsar Panjaitan, mengenai hashtag dan demo Indonesia Gelap yang terjadi beberapa hari lalu ya. Jawabannya sangat mewakili sebagian besar isi hati masyarakat Indonesia ya kan. Luhut menjawab, tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya, kau yang gelap bukan Indonesia. Sangat menohok dan to the point menurut saya ya. Mantap kali Opung ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih cukup belia atau muda ya, perlu diketahui bahwa Luhut ini sudah lama menjadi orang penting di negeri ini. Bahkan sejak zaman Gus Dur, Luhut sudah menjadi duta besar ya, seingat saya seperti itu. Dan ini menjadi tamparan keras bagi para mahasiswa yang sok tahu, yang suka demo, yang menganggap Indonesia gelap ya. Kalau saya tanya, kau sama Luhut kira-kira lebih ngerti mana tentang Indonesia? Ya ngerti Luhut lah, Luhut sudah jadi pejabat di negeri ini. Kau belum lahir bro. Cuma dibayar 50.000 kau sudah main caci maki pemerintahan sekarang. Aduh, kasihan kali aku sama kalian itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.